Sorry semuanya, kali ini kalian akan aku suguhkan tentang cerita nenekku, bagaimana kehidupan beliau saat remaja dan beliau menjadi saksi sejarah. Oke, simak terus ya. Kegiatan beliau ada dalam satu doanya, mungkin pernah dicerita sama. Nah pemirsa, ternyata orang yang berusia lebih dari 100 tahun juga ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh. Bahkan hingga mencapai angka 150 tahun. Lalu bagaimana ia menjalani hidup panjangnya ini? Tim On The Spot secara eksklusif melusuri keberadaan nenek ini di pelosok Aceh. Besar, terdapat seorang nenek bernama Khatijah yang berdasarkan keterangan beberapa masyarakat setempat mengatakan bahwa nenek Khatijah saat ini telah berusia 150 tahun. Fakta unik lainnya adalah bahwa nenek tersebut juga merupakan saksi hidup dan pernah diangkat anak oleh Panglima Polim yang merupakan bangsawan Aceh sekaligus pahlawan yang berjuang membebaskan Aceh dari cengkeraman Belanda. Berdasarkan informasi inilah, tim On The Spot turun langsung ke lapangan untuk melihat nenek Khatijah. Tim On The Spot berhasil menemukan lokasi dan mendatangi langsung rumah nenek Khatijah. Dari penelusuran kami ditemukan fakta bahwa saat ini nenek Khatijah hidup sendiri dan masih sanggup untuk melakukan semua kegiatan hariannya tanpa bantuan orang lain. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Dilihat nenek tinggal sendiri. Ya, Ya, tinggal sendiri. Ini memang keinginan nenek sendiri atau gimana? Terus gimana ngerjain kegiatan sehari-hari, masak dan lain-lain? ya mungkin yang dicerita sama kami, mungkin cucu-cucu beliau, anak-anak beliau ramai di sini. Dan kegiatan beliau ada dalam satu doanya, mungkin pernah dicerita sama saya, nggak ada pada sama orang lain. Pernah beliau berdoa, ya Allah, kalau misalnya saya masih ada umur hidup, jangan pernah menyusahkan orang lain. Sampai sekarang berarti nenek kegiatan apapun dia laksanakannya sendiri. Jadi nggak ada bantuan orang lain, nggak ada. Bahkan nenek tidur untuk temanin aja nggak mau nenek. Hebatnya lagi, selain melakukan semua kegiatan hariannya sendiri, hingga kini nenek Khatijah masih kuat untuk menjalankan ibadah puasa dan ditambah kegiatan sehari-harinya yang tidak pernah lelah beribadah. Kemudian sekarang nenek kesehariannya ngapain aja, Bang? Ini Bu Tiuro-uro putra. Bu Tiuro-uro. Ya Bu, pekerjaan kayak kita lihat tadi Bang. Jadi ini udah diatur. Kerja beliau siap salat subuh, habis itu beres-beres tempat tidur, ngaji, yasin, habis itu baca zikir, tahlilan dan sebagainya. Ya pekerjaan sehari-hari yang rutinitas mengaji. Nah ini alhamdulillah, ini itu yang tasbih sehari 2000 tasbihnya. Sehari 2000. Jadi beliau kegiatan rutinitasnya adalah mengaji. Ini semenjak Ramadan, insya Allah udah 9 hari ini ya. Udah 10 Ramadan, besok udah 3 kali khatam Quran. Nah, itulah kegiatan beliau sehari-hari. Informasi lain juga mengatakan jika nenek Khatijah pernah diangkat anak dan tinggal bersama Panglima Polim, di mana pada masa itu Panglima Polim mendirikan sebuah pesantren dan nenek Khatijah menjadi salah satu santrinya. Benarkah hal tersebut? Nah pernah udip ngeraja Panglima Polim ya? Udip dan Panglima Ah, ah. Polim. Nah, Ya pernah. Ya. Waktu itu cerita gimana? Dari kecil kah nenek bareng Panglima Polim atau seperti apa? Dari Don Baduk. itu nyangkut anak-anak itu. Kan usia aja kira-kira SD. Ah, SD. Ya, kira-kiranya seumur SD diambil sama Panglima Polim.
karena nenek termasuk salah seorang yang dalam istilahnya masyarakat ekonominya paling ke bawah. Jadi diambil sama Panglima Raja Polim, dibawa ke pondok, habis itu dianggap sebagai anak angkatnya. Kalau Panglima Polim sendiri, orangnya seperti apa, Nek? Ramah kah atau tegas? Atau pernah lihat marahnya seperti apa, Bu? Jadi Panglima Polimnya orangnya kiban pu nagalak pengahaba ada pun kiban. Mat tengok cu hanya kan ada buat berapa tengoknya ni kerja baca buku kunggok di ganti dengan berat kesalahan dan bapa. Ini dari tu, jadi kan tu je itu bulan ni. Lumayan dengan hukum-hukumnya dengan kita kadua badan. Saya penyambung, lumayan lebih. Menyanyi yang dunia dia akan betul kerja dalam. Dengan tapi sosok beliau seorang yang memang ramah, tapi di tempat yang kemarin itu, yang tempat beliau tinggal itu adalah tempat siapapun yang buat kesalahan, kan orang dihukum, kan sistem orang Aceh kayak gitu dia, ada hukumnya, lagi ada sistem syariatnya. Jadi dibawa ke sana beliau. Jadi di tempat itu tempat dihukum siapa yang salah. Jadi beliau dalam menegakkan syariat tegas beliau. Jadi sosok seorang yang lembut, ramah, tapi tegas dalam menegakkan hukum. Jika dari kisah yang diceritakan oleh Nenek Khatijah, memang semua terdengar benar adanya, tanpa ada rekayasa. Namun benarkah cerita masyarakat yang menyebutkan bahwa Nenek Khatijah kini telah berusia 150 tahun? Bang, yang mau ditanyakan, nenek ini ada yang bilang umurnya sudah 150 tahun. Iya, betul. Nah, waktu itu gimana bisa menentukan sampai 150 tahun? Apakah ada tanda-tanda ciri atau patokan-patokan waktu khusus? Oh, tahun sekian dia udah umur sekian, atau saat itu sudah menikah, atau bagaimana? Jadi prediksi tanya umum. Tingkat nih masa Jepang nih kata. Belanda, gede Belanda, SMA. Oh. Gede Belanda. Waktu diusir Belanda dari Aceh, nenek umurnya sekitar udah SMA. Jadi Kantile aku nyamun, mati kantile tidro ya perang de pak sedimu. Nyo kabeh tukiran kabeh kau wamenya ngupenyan jalan kamu ja 60 perang. Kamu cucu ja kalian. Orang masa nenek dulu nggak tahu ada perang-perang itu, nggak tahu. Waktu dikejarnya Belanda, ada satu nama Belanda yang paling terkenal di Aceh, tinggalnya di Selimum, Deli namanya itu. Jadi udah dikejar Belanda. Kan ini bekasan rel kereta api nih, tempat Bang Bimo taruh mobil tuh. Itu bekasan rel kereta api itu. Itu rel itu disongket semua itu. Orang ini mau nonton, pikir apa itu kejadiannya, padahal perang. Mau dikejar Belanda. Nah, itu umur beliau kira-kira kalau sekarang udah SMA. Dia punya dana dia tengok supang kawinnya. 3 bulan selang dari dikejarnya Belanda, masuk Jepang. Nah, Jepang kita perkirakan beliau udah tamat SMA. Lama pada dari Jepang. 3,5 tahun lama Jepang. Nah, jadi prediksinya Belanda beliau udah SMA, Jepang teringat masih berapa usia kadar jajahan Jepang itu teringat. Nah, jadi kalau misalnya kita prediksi umur kan kira-kira itulah. Jika diamati dari cerita Nenek Khatijah yang mengatakan bahwa Jepang masuk ke Indonesia ketika usia beliau diperkirakan baru lulus SMA, di mana sistem pendidikan Belanda saat itu untuk menyelesaikan semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah setingkat SD yang dimulai pada umur 7 tahun hingga jenjang SMA dibutuhkan waktu selama 13 tahun. Alhamdulillah, rasa bangga selalu meliputi diri ini, apalagi saat bersama dengan Monek di rumah. Sedikit ceritamu memberikan begitu banyak kenangan yang indah bagiku. Semoga engkau selalu sehat dan insya Allah
Aku akan menemuimu lagi, Nek, dan kita akan bercerita bersama dan membaca Al-Quran bersama. Petuahmu begitu menginspirasiku. Peluk dari jauh dari cucumu untukmu, Nek. Semoga sehat selalu.